Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Malinda Anissa, NPM 5019157, Prodi PGSD kelas 4E. Di sini saya akan menjelaskan materi telaah kurikulum tentang pengembangan kurikulum 2013. Pertama, saya akan menjelaskan dulu apa itu pengembangan kurikulum 2013. Pengembangan kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan. Pengembangan kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan dalam pengembangan kurikulum yang berbasis kompetensi keterampilan yang telah dirilis pada tahun 2004 dan KTSP 2006 yang mencakup keterampilan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terpadu. Pengembangan kurikulum 2013 kompetensinya berbasis tema dalam pengembangannya, di mana dalam proses pembelajarannya memerlukan dukungan dan juga kreativitas. Pengembangan kurikulum 2013 dibentuk dengan tujuan untuk melengkapi sesuatu yang kurang yang ada pada kurikulum 2006. Selain itu juga untuk mendorong para peserta didik untuk menjadi lebih baik dalam proses pembelajaran melalui observasi, tanya jawab, dan juga mempresentasikan apa yang peserta didik peroleh serta apa yang mereka ketahui dalam pembelajaran. Agar kurikulum dapat tersusun dengan baik dan sesuai dengan harapan tujuannya, maka ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dan pengembangan dalam kurikulum. Beberapa faktor tersebut diantaranya yang pertama yaitu faktor peserta didik, di mana dalam kurikulum perkembangan psikologi para peserta didik perlu diperhatikan, karena dalam kurikulum faktor psikologi peserta didik tidak sama. Yang kedua yaitu faktor materi pembelajaran. Yang ketiga, faktor pendidik, di mana peran guru dalam proses pembelajaran sangat penting. Dan yang terakhir yaitu faktor pendekatan atau cara mengajar. Selain mempertimbangkan tempo dan irama dalam pengembangan kurikulum, sekurangnya ada 5 asas yang perlu dipertimbangkan secara mendasar dalam faktor peserta didik. Di antaranya yaitu faktor psikologis, faktor pedagogis, faktor sosiologis, faktor psikologi belajar, dan faktor organisator. Selanjutnya yaitu rasionalogis pengembangan kurikulum 2013. Penyajian bahan dari pengembangan dan teori kurikulum adalah hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan, perencanaan, pengembangan, dan juga evaluasi kurikulum dan lain-lain. Dalam desain kurikulum ada 2 dimensi yang penting, yaitu substansi, unsur-unsur, serta organisasi dari dokumen tertulis kurikulum. Yang kedua yaitu model pengorganisasian dan bagian-bagian dari kurikulum. Sebagai program belajar, kurikulum adalah niat, rencana, dan juga harapan. Kurikulum juga memiliki fungsi praksis, diantaranya yaitu meliputi yang pertama, fungsi bagi sekolah yang bersangkutan, yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan dalam proses pendidikan, serta
sebagai sumber dalam mengatur kegiatan pendidikan sehari-hari. Yang kedua yaitu menjamin adanya pemeliharaan keseimbangan proses pendidikan. Yang ketiga yaitu bagi masyarakat dan pengguna lulusan. Sekian video dari saya mengenai telaah kurikulum tentang pengembangan kurikulum 2013. Mohon maaf apabila ada kurang dan salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.